Bapa kami surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, atas segala kesempatan dan Tuhan berikan hingga kami ada sampai hari ini, tentunya oleh karena berkat dan kasih karunia serta penyertaan yang daripada Tuhan. Lihat dari beratnya hidup kami, setiap pribadi pasti memiliki persoalan, setiap pribadi pasti memiliki tantangan tertentu, setiap pribadi pasti memiliki pergumulan tertentu dan kesusahannya masing-masing. Namun oleh karena kasih karunia dan kuasa Tuhan, sampai hari ini kami dapat melewatinya, dan kami percaya di hari-hari esok kekuatan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami, dan penyertaan Tuhan tetap mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, Tuhan yang akan menyempurnakan segala sesuatunya, sebab Engkau Allah yang maha sempurna. Berkati setiap kami dengan hati dan pikiran yang tulus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walau seperti apapun hamba-Mu ini, biarlah kebenaran firman Tuhan yang dipandang oleh hati dan juga pikiran kami. Kami percaya Engkau yang maha sempurna, Engkau yang maha kuasa, yang akan menampilkan berkat dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Suara saya terdengar? Jajal mik anyar, supaya besok waktu memimpin perjamuan kudus sholat kalau di Kumbolo. Jadi kalau setelannya masih agak-agak dibubuk, dimaklumi dulu ya, masih nyari setelannya pas. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup itu tidak pernah lepas dari yang namanya persoalan. Hidup itu tidak pernah lepas yang dari namanya permasalahan dan pergumulan hidup. Apapun itu bentuknya, apapun itu jenisnya, apapun itu bebannya, dan sebagaimanapun berat beban itu, setiap orang memiliki beban, persoalan, dan permasalahan yang berbeda-beda. Tapi saya berani jamin bahwa setiap orang pasti memiliki masalah. Ya tak? Hanya tinggal masalahnya adalah, nah ini masalah juga. Masalahnya adalah ada persoalan yang disebabkan oleh sekitar, oleh orang-orang yang ada di sekitar, baik itu keluarga, baik itu rekan kerja, rekan sepelayanan, itu tetangga, atau siapapun itu. Semua orang sekitar kita bisa membuat masalah atau menyebabkan kita di dalam masalah. Tapi bagi saya, kalau masalahnya itu berasal dari luar, selama saya atau kita itu memiliki hidup yang benar, saya pikir tidak menjadi masalah bagi kita. Misal, kita difitnah, kita dituduh, kita dijebak, atau apapun itu bentuknya, yang persoalan itu bukan dari kesalahan kita. Ya saya sih katakan santai wae, tenang saja. Karena prinsip saya, selama saya hidup benar, selama saya hidup bergantung dan berdasar dari firman Tuhan, saya tidak takut. Kalaupun saya dihukum karena ketidaksalahan saya, ada seseorang yang dulu berkata ketika dia difitnah, dituduh dan bahkan sampai di penjara, percayalah bahwa Tuhan akan menunjukkan satu kebenaran. Jadi pasti tahu ini kalimatnya siapa. Ketika seseorang yang tidak bersalah dibuat bersalah dan bahkan dipenjarakan, dia berkata, saya ikhlas, saya lakukan ini, jalan ini, tapi percayalah, suatu saat nanti Tuhan akan menunjukkan kebenaran itu. Dan sekarang terbukti orang-orang yang berusaha untuk memenjarakan, berusaha untuk menjatuhkan dia, sekarang mulai terbongkar aibnya satu persatu. Dan bahkan tidak sedikit yang berurusan dengan kepolisian itu sendiri. Nah ini yang saya maksud, bahwa kalau masalah itu selama itu disebabkan oleh sekitar kita dan kita masih ada dalam kebenaran, tidak usah takut. Tuhan yang akan menjadi pembela. Tetapi yang menjadi masalah dan persoalan yang serius, yang harus kita tuntaskan dari diri kita, jika persoalan permasalahan itu munculnya dari kita sendiri, terjadi karena kecerobohan, ketidakbijaksanaan, dan bahkan kebodohan kita.
Hingga sampai akhirnya Tuhan tidak berkenan mengizinkan masalah, bahkan mencabut berkat dari hidup kita. Nah, artinya kan ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Ya kan? Nah, apa masalah yang terjadi sehingga banyak orang yang pada akhirnya kehilangan berkat? Banyak orang yang akhirnya gagal mendapatkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar dari kisah Lot dan juga tentunya istrinya. Yang pasti jenengan kalau tidak saya bacakan pasti eleng apa setidaknya garis besar apa yang terjadi dengan Lot. Setelah ia berpisah dari Abraham, memilih tempat, karena ketika bersama-sama dengan Abraham, apa istilahnya, rewangnya atau apa istilahnya saya bisa pekerjanya antara pekerja Abraham dan Lot kan berantem, rebutan suket, rebutan lahan untuk ternak. Hingga akhirnya Abraham membuat satu keputusan, Lot isora kita harus berpisah. Ada dua pilihan, dua tempat yang menjadi pilihan. Kowe pilih ndi? Sing iki apa sing iki? Sing isor itu subur kelihatan dipandang mata. Maka akhirnya Lot karena diberi kesempatan pertama yang memilih yang subur. Tetapi justru itu ternyata mendatangkan malapetaka. Karena seperti kita tahu tanah yang dibeli oleh Lot itu adalah tanah orang ternyata ceritanya loh. Yang dimusnahkan Tuhan itu loh. Akhirnya menimbulkan masalah. Nah, bagaimana cerita selanjutnya atau apa yang akan kita petik dari ini, kita akan dasari atau landasi dengan keberhasilan Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-19. Kita akan cuplek saja kejadian di akhirnya yang akan kita pelajari pagi ini sebagai kekuatan kita. Kejadian pasal yang ke-19 ayatnya 17 sampai 26. Kejadian 19 ayatnya 17 sampai 26. Begini kata firman Tuhan. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniakan belas kasihan di depanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidup. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuhan-tumbuhan di tanah. Tetapi, nah ini titik balik. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang. Gak usah mendebatkan tiang dalam itu bentuknya kayak apa. Apa kayak uyah ditumpuk-tumpuk, Pak. Karena bukan itu poin inti dari masalah. Inti masalahnya mengapa hal itu bisa terjadi, khususnya apa yang menimpa istri Lot ini.
saya mengapa istri Lot mendapatkan satu hukuman hingga dia menjadi tiang garam, sementara Lot tidak. Yang pertama, orang manut, tidak taat. Ketika dua malaikat memperingatkan Lot dan keluarganya untuk menyingkir dari Sodom dan Gomora, oleh karena Tuhan sudah murka karena kejahatan orang-orang Sodom dan Gomora, dipeseni apa? Melayu ojo boleh. Tetapi istri Lot, kenapa tak balik oleh? Nanti akan saya singkap di poin-poin itu. Jadi kita bahas ini dulu. Orang manut tidak taat. Banyak masalah terjadi dalam kehidupan kita oleh karena tidak taat. Banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita oleh karena tidak taat. Seringkali saya contohkan dalam hal kecil, misalkan di jalan raya ada rambu-rambu lalu lintas, ada lampu merah yang gunanya untuk mengatur setiap pengendara kendaraan di jalan tidak celak. Tapi kenapa terjadi kecelakaan? Sebagian besar karena tidak taat. Maka masih ingat apa pesan saya kepada anak-anak saya? Masih ingat tentang ketaatan? Kamu kalau tidak manut sama orang tua atau orang yang lebih tua tidak ada, kamu akan celaka. Penekan diteriaki, jangan menek, tetap ngeyel. Akhirnya melayu dikasih tahu sekali, jangan lari-lari, ya sudah menang. Tinggal komposisi orang 5 menit, melayu menang. Akhirnya kalau jatuh sama kompos diapakan? Bapak nggak marahin toh? Cuma tak lihat toh, kamu ngapain? Habis lari-lari, habis menek-menek. Terus kenapa nangis? Ini sakit. Ya sudah. Kenapa? Karena saya sudah memperingatkan. Berarti gak sayang, bukan masalah gak sayang, ini pembelajaran buat dia supaya tak. Jangan teriak-teriak kepada Tuhan hanya karena kamu sudah jatuh, sedangkan jatuhmu itu karena salahmu diri orang manut. Banyak orang yang suka marah-marah bahkan kepada Tuhan. Kenapa ini terjadi kepada Tuhan? Ayo ingat dulu, manutkah kita kepada Tuhan? Tuhan, kenapa saya tidak diberkati? Yuk Siti, kita bercermin, perpuluhanmu bagaimana? Ayo, lancar kah? Dan yang paling penting, jujur kah? Ya, perpuluhan ini mungkin hal kecil, hal sepele yang diminta oleh Tuhan. Lepas di perjanjian baru kan tidak disampaikan itu. Nanti kapan-kapan kita bicara tentang perpuluhan. Yesus sedikit menyinggung tentang perpuluhan. Supaya kita dapat memahami tentang perpuluhan. Tapi intinya adalah perpuluhan itu berbicara tentang ketaatan. Seberapa taat kita kepada Tuhan? Ketaatan itulah yang mendatangkan Papa, cuma aku seharian cuma seminggu dapat 100.000, perpuluhan cuma 10.000, jadi apa Papa? Bukan nominalnya yang bermasalah, tapi ketaatannya itu yang mendatangkan berkah. Sebaliknya, oleh karena ketidaktaatan istri Lot berolehkan bencana dan hukuman dari manut. Adalah manut. Yang kedua, apa yang terjadi akhirnya istri Lot memperoleh bencana? Menyalahgunakan kesempatan, tidak memanfaatkan dengan baik kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Dalam ayat 18 itu, kalau Anda melihat ayat 18 sampai dengan
22 tepatnya. Ketika Lot meminta dispensasi keringanan dari malaikat, Tuhan, kalau aku mau suruh ke sana, urung sampai tekan kono aku mati kesusul karo bencana. Dek kono nek kota cilik lebih dekat, kota kecil yang lebih dekat yang disebut akhirnya dengan kota Zoar gitu. Bukan Joar ya. Zoar. Joar pasar. Zoar. Aku tak ke sana, lebih dekat. Malaikat berkata, "Ya wis. Hal ini pun tak setujui karena kamu yang minta dan cepet ngayu." Sudah diberi kesempatan tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Disia-siakan. Bahkan disia-siakan dengan melanggar peraturan, melanggar perintah. Bencana. Dan tahukah Anda hidup kita ini adalah kesempatan yang kedua yang diberikan oleh Tuhan. Dari sebelumnya yang kita orang yang bukan siapa-siapa, yang bukan orang percaya. Dan ketika sudah menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus sebagai orang percaya, kita diberi kesempatan kedua untuk memiliki hidup yang lebih baik di dalam Tuhan. Ketika kita memutuskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya dan dilambangkan dengan pembaptisan, Anda dan saya diberikan kesempatan yang kedua. Masalah terjadi ketika kita hidup tidak memanfaatkan kesempatan kedua. Ini poin yang ketiga. Tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik, malah yang dilakukan menoleh Ada beberapa perdebatan yang mengatakan atau mempertanyakan mengapa istri Lot menoleh ke belakang. Ada yang bilang bahwa istri Lot penasaran sebenarnya apa yang terjadi di belakang, kok dia harus cepat-cepat lari. Ada yang mengatakan istri Lot tidak rela meninggalkan apa yang sudah terbangun sekian lama, kenyamanan di tempat tinggalnya yang lama di Sodom dan Gomora. Tapi apapun itu alasannya, ternyata Tuhan tidak berkenan. Bukan mengambil kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk memiliki hidup ke depan yang lebih baik, malah noleh. Sudah melanggarnya dengan menoleh. Kalau Pak Yunus setuju yang mana? Setuju dua-duanya. Dua alasan tadi. Yo penasaran, yo abot ninggale bondo donyane. Berat meninggalkan kehidupannya yang lama yang di zona nyaman. Ini yang sering menjadi problem atau penyebab masalah dalam kehidupan seseorang. Ketika orang tersebut tidak mau meninggalkan kehidupan lamanya, apapun itu bentuknya. Kenyamanan, keamanan, atau apapun juga. Berupa harta benda, berupa kebiasaan buruk. Engko lewat ciloko, golek-golek salah wong liya. Siji, golek kanca. Lah aku salah, wong liya juga kudu salah. Loro, tinggal nutupi salahe supaya ora ketok aku golek salah wong liya. Lah wis ujung-ujungnya seperti itu. Sementara setiap kita seharusnya paham mengapa setiap persoalan bisa terjadi selain karena Tuhan mengizinkan untuk menguji iman. Tetapi tentunya kita harus sadar diri. Apakah kita sungguh-sungguh pribadi yang sudah benar-benar bertobat? Itu yang harus kita sadar. Karena kalau belum bertobat, belum berbalik dari kehidupan yang lama, ya jangan salahkan Tuhan apalagi orang lain. Kalau hidupmu penuh masalah, ya. Beberapa cerita dari
yang memiliki teman di tempat kerja istri saya juga pernah ada hobinya nyuri, hobinya mencuri. Perhiasan temannya di loker diambil. Nemu ATM juga pernah ya Pak. Nemu ATM apa dia ngambil ATM? Ngambil ATM karena ada temennya yang sudah agak sepuh, orang ngerti masalah ATM. Makanya tak kasih tahu, buat sepuh kaya apa, melek teknologi, tidak gampang dihapus. Karena orang ngerti cara mencukup duit, dia sering minta tolong si orang ini untuk ngambilkan, jadi dia tahu PIN password ATM. Suatu ketika ATM-nya diambil dari dompet dan uangnya dipulang. Jadi tujuh karena ciri-cirinya hampir sama. Dia yang nuduh. Itu orang itu loh, dia pada dia. Sempat ditanya-tanya di interogasi kamu juga ya? Pernah nggak? Hampir diinterogasi, hampir kena masalah. Tapi saya bilang, kalau kamu nggak ngambil, tenang aja. Kalau ujung-ujungnya kamu dikeluarkan karena dituduh mengambil, tenang aja. Karena azab, aku gitu loh. Orang tidak salah kok disalahin, kan gitu. Saya begitu prinsipnya. Selama saya tidak berbuat salah, seperti saya sebutkan tadi, mau aku mau jahat, kaya apa? Pembalasan Tuhan itu jauh lebih kejam. Menurut saya, melindungi umatnya, melindungi hambanya. Termasuk jenengan juga. Selama tidak salah, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Tuhan tahu caranya membalas. Orang-orang seperti ini mau dipindah kerja di bagian manapun, di tempat kerja manapun, karakternya gitu ya gitu. Selama dia belum mau berbalik dari kebiasaan buruknya itu, ya hidupnya akan terus-terusan dalam masalah. Mungkin akan menjadi aman karena konangan saja. Betul? Jadi kalau sudah konangan, hidupnya akan terus tidak masalah. Ini berlaku untuk semua dosa dan kebiasaan buruk. Ojo nyantai-nyantai di sini. Malah orang konangan. Hukum. Orang dengan elek, tapi tunggu saja. Tidak ada bangkai yang dapat disimpan terlalu lama. Maka sebelum bangkai itu terungkap, mari kita berbalik. Berbalik kepada apa? Orang baliknya muter meneng, muter balik mana itu dosa meneng. Seringkali saya katakan berbalik 180 derajat, beda orang balik. Aja 360 derajat, muter meneng. Seneng keplek, seneng togel, seneng wong lanang yo seneng main perempuan, wong itu yo seneng dolanan wong lanang kalau akeh. Lalu tadi mau kembangkan pakai api itu. Orang lanang apa itu baik-baik gitu. Amin. Orang sih macam-macam toh. Orang macam-macam ya urusan orang tua, urusan dengan aku. Setiap dosa, setiap pelanggaran memiliki konsekuensinya. Ingat apa yang Anda tanam itu yang akan Anda tuai. Kalau sekarang yang kamu tuai buruk, bisa jadi yang kamu tanam waktu itu waktu lalu buruk. Hal kecil saja. Mengapa kita tidak dihormati orang? Karena hidupmu tidak pernah menghormati dan menghargai orang lain. Mengapa kita dibenci tetangga? Karena hidupmu tidak pernah menjadi berkat buat tetangga. Mengapa saya memusuhi keluarga? Karena hidupmu tidak pernah menjadi berkat buat keluarga. Simpel, hidup itu simpel. Kalau orang mau berpikir dan introspeksi diri, gak usah sibuk cari-cari kesalahan orang lain, apalagi menyalahkan kita. Bukan. Mari kita lihat dari diri kita, sudahkah kita taat? Sudahkah kita memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan setelah kita mengaku bertobat? Dan mengaku bertobat ya bertobat tenang. Macam balik mana itu namanya tidak memanfaatkan dengan baik. Ketika seseorang bertobat dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus, jujur saya katakan ini bukan kata saya. Ini yang saya percaya dari apa kata Alkitab, jaminannya surga. Orang sing amin ora apa-apa, aku amin dhewe. Ora apa-apa, ora amin aku tane surga dhewe, ora apa. Nyusul lah tuh ya. Ya dah, ketika seseorang bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus
kedua dan juru selamat, orang itu mendapat jaminan surga. Betul? Amin. Amin. Oh coba siap-siap ya. Oh gitu lah itu surga tau mungkin amin betul ya. Pak maksud masalah orang amin jari radijak. Amin bantu pikir wedi. Maka jangan sia-siakan. Ya. Jadi pengen jadi sesuatu lah ya. Ya Allah. Apa gampang ganti lagu kono lah musik ini. Ada 2 pemusik handal lah gitu. Main apa aja saya mati Pak Ali ya. Pak Ali lagu ini langsung oke. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Dan yang kedua, orang asal gandoli bondol dunia, orang asal bingung noleh ke belakang, tatap masa depan. Orang-orang yang suka menoleh ke belakang menyesali masa lalunya adalah orang-orang yang tidak siap untuk maju. Orang-orang yang tidak siap untuk menatap masa depan yang lebih baik. Move on bro. Sebelum diputus pacarnya ya sudah. Kalau sebelum pacaran, orang dokter kalau sebelum pacaran, sudah. Tuku ketan, mengprapatan, balikan romantan, podo koyo apa Pak? Ini setengah lagu bojomu. Mangan jangan ngetan, lho Pak jangan ngetan jare enak. Pak Yulis jare ini seneng jangan ngetan, jangan terong, bener enak. Sumpah enak, lu sumpah. Tapi bener enak. Jangan terong lewat dingin tapi satu balik enak. Tapi tahukah Anda kolesterol? Mungkin cengeng pusok lorong karena kolesterol jeblok. Enak tapi orang sehat. Makanya kalau istilahnya suka balikan sama mantan, ini ada di penyakitnya rumah tangga, mantan pacar. Makanya orang kuat iman tak usah reoni-reoninan. Wes penyakit serius. Berbahagia Anda yang pernah sekolah di STM. So, tapi STM ya? Apa mungkin balikan ke mantan pacar STM toh? Ayo, orang normal berarti. Pacarnya dolan-dolan apa? Bersyukur reoninan bebas. Pacarnya lanang-lanang. Tapi yang bukan tadi ya. Mantan itu memang lebih enak ya, pada kayak bendrang terong mau tapi penyakit. Pada kehidupan lama kita itu mungkin nampak lebih enak, lebih menggoda, tapi sekali ada mencoba untuk balik penyakit. Udah, apapun itu bentuknya. Jadi hati-hati. Taat, manfaatkan kesempatan dengan baik dan jangan pernah kembali gandoli dunia hidup yang lama. Kalau ada berjuang, kalau tidak mau celaka. Jadi ketika ada masalah, pertama yang harus kita lakukan introspeksi diri kita hari. Ya, kalau saya sesungguhnya salah yang apalagi masa pandemi. Ada beberapa saudara kita untungnya tidak melakukan hal yang seperti yang akan saya sebutkan. Ada beberapa saudara kita yang mulai terjangkit. Saya bersyukur semua diberikan. Dan bersyukur lagi orang boleh goro-goro ketularan kayak ojo, orang perlu boleh. Kalau saya ngobrol dengan istri saya, kemarin ngobrol sama Pak, ini tuh kayak arisan aja. Jika sopot di sini narik, asalnya tidak kopiok nih. Anda setuju sama saya boleh, nggak setuju pun nggak apa-apa. Tapi saya kemarin sudah ngobrol sama istri saya, ngobrol Pak ya. Tinggal giliran di sopot di sini narik. Kalau arisan begini dondang narik di situ, nah ini jajal apa ini narik di situ. Saya bilang sama istri saya, seandainya setelah kena corona ini, terus habis itu nggak bisa kena lagi, mending aku nggak kena saiki daripada selamalah. Apa jadi apa? Khawatir ya kan, penasaran dan sebagainya keweden. Tapi penting nggak kena, besok kena itu, kan gitu dong. Tapi ternyata tidak, lewes kena, bisa kena bahkan lebih parah itu sojo mendingan. Terus aku narik, sopo saya narik terserah Pak Koko lah, Pak Koko itu. Tapi tidak tahu. Ya hidup itu penuh dengan misteri. Tapi apapun itu jangan pernah mau kembali ke belakang. Tetap paham masa seperti saya. Rasa banding-banding ini zaman Orde Baru ataupun Orde Lama ataupun Orde sekarang zaman reformasi. Bagi sebagian orang
Katanya ini bukan maksud politik ya, tapi kata sebagian orang untuk memberi gambaran. Orde baru itu zaman orde baru tidak enak. Ya lah, katanya begitu. Apa-apa tidak bebas, makan pun tidak enak. Berbeda dengan zaman sekarang, orang bisa pakai pakaian dan sebagainya. Tapi jangan salah, bagi sebagian orang orde baru itu juga lebih enak, apalagi bagi orang lanang. Karena zaman orde baru, nenek-nenek sekarang dulu masih imut-imut, gitu. Makanya bakung-bakung ditanya, Pak, enak zaman orde baru apa zaman sekarang? Enak zaman orde baru, dan kenapa? Zaman orde baru bojomu senyum kinyis-kinyis. Jadi, ya. Tapi bukan berarti kita harus kembali ke masa lalu, untuk apa? Pak Rektor sering bercerita, terus kira cerita kalau aku ngaji apa, tapi orang apa kok tak rumah deh. Zaman di sini anakku tak kontak ini langsung balik kabel jajah saya ini kontak dan pulang tombol. Teng balik apa yuk? Balik dah. Punya orang nanti kali bapakmu loh. Tiga-tiganya balik dah bang? Balik. Teng jajah saya ini Pak Bayu. Jualan teng bualang rondongan Palomar. Apakah cara Pak Rektor itu salah? Benar, tapi belum tentu benar dan tepat dilakukan zaman sekarang. Sama. Cara saya dulu itu benar loh Pak. Kenapa sekarang nggak dipakai? Apakah tidak benar untuk zaman sekarang? Benar saja, nggak salah. Tapi masalahnya tepat nggak untuk teknologi sekarang, kemajuan sekarang? Ujungnya iya. Nikmati saja kemajuan yang ada. Jangan berkutat kepada segala sesuatu yang kuno bukan berarti kuno ya. Barang kuno didol ya larang, tapi tidak semua barang kuno itu didol larang. Ya, jajan, lihat di CNN Mbah Yud, atau mungkin dengan kalau peninggalan Mbah Yud, dengan dol, jaringin Mbah Yud, sesuai, rokalan kayu, pada kuno. Tidak semua yang kuno itu bisa dijual mahal. Artinya sama, tidak semua aturan yang lama itu bisa dijual mahal. Beberapa waktu lalu ada teman sesama hamba Tuhan yang melayani, adalah di satu tempat curhat sama saya. Awal-awal dia mengembalakan, ada beberapa jemaat yang membanding-banding. Pak ini bisa gak gitu, Pak ini bisa gak gini, kok yang sekarang gini, sih lebih api ya dan sebagainya. Dan ya, tak ajari caranya jawab. Kalau itu terdengar di telinga mesti tak ajari caranya jawab. Dia caranya jawab. Kalau kamu dibilang, Pak yang ini dulu, Bapak ini pendeta ini lebih bagus. Kok kenapa Bapak tidak gitu? Tak suruh jadi. Lek pendeta mau disini lebih api, tak kali jalan dulu. Ya dah. Ya dah. Nyatanya kamu yang bertahan sampai 5 tahun lebih dari itu. Ya dulu beberapa tahun, apapun alasan meninggalkan pelayanan itu, tapi intinya kamu sanggup bertahan di sini bilang. Kalau gembala yang itu dulu bagus, tidak akan meninggalkan kamu, apalagi meninggalkan kita kamu. Kesimpulan itu. Makanya nggak usah membanding-bandingkan dengan zaman dulu. Zaman sekarang ya zaman sekarang. Dengan berbagai macam kecanggihan teknologi sekarang ini, dengan berbagai macam karakter orang yang semakin kesini orang tidak mau dibuat ribet, ya kan? Makanya berbagai macam cara saya buat supaya birokrasi di gereja ini tidak terlalu ribet, muter-muter karuan. Kan pemerintahan sekarang gitu juga tuh Pak, birokrasinya banyak yang dipotong supaya nggak ribet. Aku mau nyebut merek pemerintah. Walaupun juga pemerintah tidak sempurna, tidak ada manusia yang sempurna, pasti akan melakukan kesalahan. Tapi kita harus apresiasi. Ya, 1 taat, 2 jangan menyia-nyiakan kesempatan, yang ketiga aja bingung berputar pada kehidupan yang lama. Mari kita tatap masa depan. Kalau usah tolak-oleh, oleh dulu, menyesali di masa yang lalu. Ya sudah, yang terjadi sudah terjadi. Mari kita tatap masa depan dan jalan dengan sebaiknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan berdepan ke Tuhan. Bapak kami surga, terima kasih Tuhan untuk keberhasilan Tuhan pada bagian ini. Kiranya mengajarkan kepada kami semua untuk lebih bijak di dalam hidup, di dalam menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, lebih saat kami mengaku percaya kepada Tuhan.
dan mampukan kami untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan itu bagaimanapun caranya. Kami percaya Tuhan punya rencana yang tidak bagi kami semua. Ketika kami taat, ketika kami memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dengan baik, dan ketika kami fokus menatap ke depan, tidak menyesali apa yang terjadi, apalagi menyesali perbuatan, kebiasaan buruk lama kami, dosa-dosa lama kami. Tuhan Yesus yang memberkati langkah kami di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, mohon ampun atas segala kelemahan hamba-Mu ini. Kau yang maha sempurna yang kami menyempurnakan segala sesuatu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur.